Berikutnya contoh 2. Sistem dinamik x dot sama dengan f minus x kuadrat. Nah, yang pertama kita lakukan sama seperti tadi, menentukan titik tetap, yaitu fx-nya dibuat sama dengan 0. Sehingga kita peroleh titik tetapnya dengan bentuk plus minus akar R. Nah, ini berarti artinya apa? Kalau dia plus minus akar R, kalau R-nya positif, berarti ada nilainya plus minus akar R. Tetap ya, tergantung nilai R-nya berapa. Kemudian kalau R-nya 0, ya jelas hanya 0 saja. Kemudian kalau R-nya negatif, ya nggak dapat titik tetapnya. Sehingga apa? Terdapat dua titik tetap untuk R positif dan tidak ada titik tetap untuk R negatif. Kemudian kita cek turunannya untuk mempermudah, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah punya aturan kalau turunannya itu negatif, berarti dia stabil, kalau positif dia tidak stabil. Turunan dari F berarti tinggal minus 2x, gitu kan? Minus 2x. Nah, x-nya kita gantikan dengan yang ada di sini, berarti plus minus akar R. Kalau R-nya positif, berarti ada dua kemungkinan, plus akar R dan minus akar R. Kemudian yang nilainya negatif berarti nanti tidak stabil, yang nilainya positif dia stabil. Nah, untuk titik bifurkasinya saat R sama dengan 0, berarti kalau R-nya 0, ya nilai turunannya 0. Sehingga kalau nilai turunan 0, ini tidak bisa ditentukan dia stabil atau tidaknya. Oke, sekarang kita coba kerjakan untuk diagram bifurkasinya. Berikut untuk titik tetapnya, kemudian kita gambar titik tetap itu dalam diagram. Nah, diagram yang bergantung pada x dan x dot. Nah, kita coba untuk R yang positif, tadi kan dia ada dua titik tetap, positif akar R dan negatif akar R. Berarti artinya ada positif, ada negatif. Kemudian gambar grafiknya terbuka ke bawah. Dari mana kita tahu? Karena fx-nya adalah R minus X kuadrat, di mana koefisien X kuadratnya negatif, jadi grafik terbuka ke bawah. Kemudian arah panahnya yang di sini ke kiri, yang ini ke kanan, ini ke kiri. Artinya apa? Yang positif akar R stabil, sedangkan yang negatif akar R itu tidak stabil. Kemudian untuk R sama dengan 0, berarti di sini grafik terbuka ke bawah, arah panah ke kiri semua, jadi dia setengah stabil. Kemudian untuk R yang negatif tidak diperoleh titik tetap, sehingga dia terbuka ke bawah berada di bawah sumbu X, tidak melalui sumbu X. Nah, sekarang kita gambar ke bidang bifurkasi. Nah, tadi untuk penentuan titik tetap, kita punya persamaan R dikurang X kuadrat sama dengan 0, atau persamaannya R sama dengan X kuadrat. Nah, untuk menggambar ini seakan-akan R itu menempati sumbu X itu menempati sumbu Y, gitu ya. Sehingga ini sama kayak menggambar grafik X sama dengan Y kuadrat. Artinya apa? Terbuka ke kanan, gitu ya. Kalau dia terbuka ke kanan, artinya yang mana yang stabil, yang mana tidak stabil, berarti dilihat. Kalau R-nya positif, berarti di bagian sini ada dua titik tetap. Yang positif stabil, berarti yang X yang positif ini stabil, kemudian X yang negatif itu tidak stabil. Nah, ini dia pasti melalui titik 0,0, karena itulah merupakan titik bifurkasi. Sedangkan untuk R yang negatif tidak ada grafiknya, karena apa? Tidak diperoleh titik tetap. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum, saya lanjut ke contoh 3. Berikutnya, contoh 3 masih tentang bifurkasi saddle node. Nah, di sini dihadapkan kepada grafik di mana sistem dinamiknya lebih rumit ya. X dot sama dengan R dikurang X dikurang E pangkat minus X. Titik tetap kita peroleh dengan cara membuat fx-nya segini sama dengan 0. Nah, x bintangnya berapa? Ini sangat susah dicari kalau secara manual, tapi kalau pakai program bisa. Nah, karena secara manual susah dicari, berarti kita harus punya ide bagaimana cara menentukan letak-letak dari titik tetap. Nah, caranya kita akalin. Minus E pangkat min X, saya pindah ke ruas kanan, gitu kan, jadi E pangkat min X. Artinya
titik tetap bisa terjadi kalau grafik R min X sama dengan E pangkat min X. Jadi artinya kita plot grafik R min X dan plot grafik E pangkat min X, lalu potongannya di mana saja gitu ya. Yang pertama, grafik R min X artinya apa? R sama dengan X ya, dia akan terbuka, dia akan condong ke kiri, garis lurus karena dia linear. Kemudian untuk grafik E sama dengan min X, berarti kalau X-nya 0, dia melalui E pangkat 0, 1. Berarti kalau X-nya 0, dia melalui 1. Di sini angka 1. Kemudian dia akan terbuka ke pojok kanan atas. Coba saja angka X yang sebanyak mungkin ya. Jadi X-nya 1 dia berapa, X-nya min 1 dia berapa gitu kan. Kalau sudah diplot. Nah, setelah itu berarti akan ada perpotongan dua titik yang terjadi pada saat apa? R-nya lebih besar daripada titik potongnya. Kemudian bisa juga dia hanya berpotongan di satu titik saja, atau bisa bahkan dua-duanya tidak memotong. Nah, sekarang kita coba cek turunannya. Berarti turunan dari R min X, min E pangkat min X adalah min 1 ditambah E pangkat minus X. Nah, pada saat di suatu titik bifurkasi di sini terjadi pada saat X-nya sama dengan 0. Karena apa? Disitulah terdapat perpotongan satu titik saja. Dari mana sih dapat titik bifurkasinya X sama dengan 0? Yaitu dari nilai F aksen yang sama dengan 0, di mana nilainya itu netral, tidak ditentukan kestabilannya. Jadi kalau ini kalian buat sama dengan 0, berarti artinya E pangkat minus X-nya sama dengan 1, berarti minus X-nya 0, jadi X-nya 0. Disitulah terjadi titik bifurkasi yang melewati R sama dengan RC. Ini belum tahu besarannya berapa, coba kita cari ya. Oke, kalau kita cari, ini tadi cara menentukan titik bifurkasi yang saya bahas sebelumnya, kemudian kita cari kapan sih terjadinya gitu ya. Kalau X-nya 0, berarti artinya dari titik tetap kita peroleh persamaan R minus X sama dengan E pangkat minus X. Kemudian X-nya kita ganti dengan 0, artinya kita peroleh nilai R-nya 1. Oh, berarti dia terjadi pergantian pada saat R-nya 1 gitu ya, si RC-nya tadi 1 yang ada di gambar sebelumnya. Nah, dari situ hubungan dari X dan R itu adalah untuk nilai R yang kurang dari RC, berarti di bagian sini, yang kurang dari RC berarti tadi kan dibilang tidak ada perpotongan. Kemudian kalau R sama dengan RC, dia terjadi satu titik bifurkasi, yaitu saat RC-nya 1. Kemudian untuk R lebih besar dari RC, kemungkinan dia berpotongan di dua titik. Nah, dua titik itu yang satu stabil, yang satu tidak stabil. Nah, kestabilannya bisa dilihat dari grafik yang sebelumnya tadi. Nah, dari grafik yang pertama, ini kan dia terjadi perpotongan. Nah, di titik ini perpotongannya lebih besaran E pangkat min X daripada R min X. Berarti artinya selisihnya akan selisih yang R min X-nya dikurangkan dengan E pangkat min X ya. Jadi kecil dikurang besar, makanya dia jadi kecil. Jadi panahnya ke kiri. Kemudian ini R min X-nya di atas, berarti besar dikurang kecil, berarti jadi besar ke kanan. Kemudian R min X-nya ada di bawah lagi, berarti kecil dikurang besar, jadinya kecil, panahnya ke kiri lagi. Artinya untuk bilangan yang di X positif, dia akan stabil, kemudian yang di X negatif, dia tidak stabil. Dan itu sesuai dengan yang ini ya, X positif dia stabil, dan X negatif dia tidak stabil.